Shalom saudara. Saudara familiar tidak dengan lagu ini? Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ini adalah lagu yang sangat populer dari animasi Doraemon dengan kantong ajaibnya. Saudara kalau ditanya punya keinginan apa? Wah, kita sudah pasti siapkan listnya ya. Kita pengen punya keluarga yang harmonis, kita ingin punya sekolah dan juga pekerjaan yang sukses berhasil, kita ingin punya iman yang bertumbuh, kita ingin jadi berkat dan seterusnya. Tapi pertanyaan berikutnya ini loh yang paling menentukan sebenarnya. Apa sih yang kita lakukan dengan sederet keinginan kita itu? Kalau kita menjawabnya, ya aku berdoa, aku menunggu, dan aku berharap. Amsyong saudara. Itu seperti kita menunggu Doraemon turut dan memberikan kantong ajaibnya kepada kita. Yang mana itu tidak mungkin terjadi. Mimpi tidak bisa otomatis mewujudkan kenyataan. Kita perlu membangun jembatan supaya keinginan kita itu bisa terjadi. Dan apa kata Amsal mengenai keinginan? Amsal 13 ayat 4 berkata, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. 21 ayat 26, keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Nah saudara, Amsal menyebut ya, kalau ada orang yang punya keinginan, tidak mencapainya, tapi karena dia tidak bekerja, tidak berjuang, maka dia adalah pemalas. Saudara, yang membuat kita malas itu seringkali bukan karena kita tidak tahu sih apa yang baik, apa yang semestinya kita lakukan, tapi lebih sering karena hasrat, gairah, pendorong kita untuk melakukan keinginan yang baik itu tidak ada. Kurang kuat atau bahkan salah. Nah, Amsal sendiri membandingkan ya, orang malas dengan orang yang rajin dan orang yang benar. Nah, orang rajin disebut hatinya diberi kelimpahan, berbeda dengan orang malas yang penuh keinginan tapi sia-sia. Mengapa? Karena kerajinan itu seringkali menjadi sarana berkat Tuhan. Saya berikan contoh, misalnya ada dua orang petani. Yang satu ini rajin, dia membajak, menanam, menyiram, memupuk. Yang satu santai rebahan di rumah. Lalu Tuhan memberikan berkat lewat cuaca. Ada waktunya hujan deras, ada waktunya panas terik. Nah, yang mendapatkan hasil adalah, ya jelas, dia yang mengerjakan ladangnya. Bahkan, Tuhan bisa memberikan hasil yang berkelimpahan melebihi apa yang ditanam dan dikerjakan oleh petani itu. Tapi ya, mau seterik apapun, sederas apapun hujannya, Tuhan berikan berkat lewat cuaca, tidak akan menghasilkan apapun buat petani yang memang tidak mengerjakan apapun. Nah, Tuhan memberkati melalui kerajinan. Yang kedua, Tuhan membandingkan dengan orang yang benar. Orang yang benar disebut di sini, ia akan memberi tanpa batas. Memberi tanpa batas. Mengapa? Sebab orang yang bekerja keras ini, dia memperoleh kelimpahannya, sehingga dia mau dipakai oleh Tuhan untuk bisa berbagi dan menolong orang-orang yang memang membutuhkan. Nah, ini tentu sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh pemalas yang memang tidak punya hasil apa-apa ya. Sehingga hati orang rajin, hati orang benar, di balik kerja keras dan tekunnya adalah dia melihat bagaimana Tuhan akan memakai dirinya menjadi saluran berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Nah, saudara, kalau kita bisa melihat ya, bagaimana Tuhan memberkati orang rajin dan orang benar, bagaimana kita bisa berjuang untuk melawan kemalasan dalam diri kita. Saudara, mari kita melihat ya kepada Tuhan Yesus. Apa sih yang membuat Yesus itu rela menderita bagi kita? Dia dicemooh, dihina, padahal tidak bersalah. Itu tekanan batin yang kuat sekali. Dia dikhianati. Dia menderita secara fisik, penderitaan yang tak terbayang oleh kita. Dia menderita secara roh, terpisah dari Allah Bapa. Mengapa dia tetap mau melakukan itu? Dua hal, saudara. Karena pertama, Tuhan melihat di balik kerja keras, penderitaan itu, ada kemuliaan yang besar yang dia kerjakan buat kita. Dan bahwa ia akan mendapat kemuliaan kembali, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang kedua, jelas. Karena Tuhan Yesus amat mengasihi kita. Begitu besar kasihnya, cukup buat Yesus untuk rela menjalani hal yang paling kita takuti ini. Saudara, jika kita menyadari betul bahwa Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara, dan dia menitipkan banyak hal untuk kita kerjakan, untuk kita garap hari ini, yang akan menghasilkan berkat dan kemuliaan di waktu yang akan datang. Mari hari ini, kita juga memberikan hati mengasihi Tuhan Yesus. Dan kita mau mengerjakan apapun yang dia titipkan, demi kemuliaannya, demi berkat bagi banyak orang. Saudara, mari kita periksa hati kita. Apakah selama ini kita bekerja lebih karena kewajiban, atau karena kita mengejar sesuatu demi kita bisa memberkati banyak orang yang kita kasihi? Atau bagaimana saudara, coba pikirkan, apakah perubahan motivasi dalam diri kita itu juga bisa mengubah cara kita bekerja? Saudara, mari kita berdoa, Tuhan, berikan kepadaku motivasi yang benar di dalam menyampaikan keinginanku. Dan dorong aku Tuhan untuk bekerja, memperoleh hasil,
agar aku bisa menjadi alatmu untuk memberi tanpa batas. Amin.